Halo Chess Lovers, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Lucky Bayu Purnomo dan ini hadir salah seorang sahabat saya yang saya kenal sudah cukup lama dan memberikan pandangan-pandangan mengenai teknik analisis, termasuk memberikan testimoni di salah satu karya tulis saya, buku yang ya menceritakan hampir 99% itu mengenai teknik analisis. Telah hadir bersama saya Muhammad Al-Fatih. Udah Fatih, apa kabar? Udah. Kabar baik. Kabar baik. Nah, Salam sehat ya kalau sekarang. salam sehat dong, harus sehat. Yang kita butuhkan Baik. sekarang sehat, Ya. bukan sehat badan, sehat pikiran juga. Ya. Gitu. Nah, jadi CSA Lovers itu kita hadir dalam konten namanya CSA Institute. Ini konten membahas mengenai siapa yang telah menempuh jalur pendidikan Certified Securities Analyst, dan lingkungannya juga ada Certified Technical Analyst, kemudian Registered Technical Analyst, dan banyak hal. Jadi mudah-mudahan tayangan ini nanti membawa kebaruan untuk teman-teman yang nonton, baik yang ingin memperoleh gelar ataupun yang sudah, ya kan, karena ini menjadi satu wadah untuk memberikan pandangan-pandangan ke depan. Nah, sebelum kita bicara ke depan, udah Fatih kesibukannya apa sekarang? Hari-hari terakhir ini 2021. Gimana udah? Ya, jadi profesi utama saya Ya. sebagai analis teknikal ya di Ya. Samuel Sekuritas Indonesia. Ya. Gitu ya. Jadi saya mengasih view pandangan ke nasabah-nasabah, kemudian juga ke media, dan ada beberapa nasabah institusi juga saya bantu ya kalau mereka punya pertanyaan-pertanyaan soal portfolio mereka gitu ya. Jadi itu yang utama gitu ya. Tetapi saya kan juga punya beberapa sertifikasi ya. Ya. Certified Financial Technician dari International Federation of Technical Analysis. Ya. Kemudian CSA ya. Ya. Certified Securities Analyst. Kemudian saya juga punya Certified Technical Analyst gitu Ya. ya. Dan juga yang terakhir Certified Investment Banking ya. Nah, karena profesi-profesi yang saya harus maintain ini gitu ya, saya kemudian juga mengajar ya, melakukan pelatihan-pelatihan maupun menjadi dosen tamu di beberapa institusi gitu ya. Jadi itu kegiatan-kegiatan saya. Jadi selain juga secara personal ya ada trading kecil lah ya, Ya. gitu ya, karena saya juga nggak bisa full juga di sana karena tuntutan profesi yang sedang saya jalan. Itu kita tahu semua, barangkali viewers juga sudah akrab ya dengan nama Muhammad Al-Fatih. Nah, bagi yang belum tahu, Udah Fatih ini adalah peraih gelar CFD pertama di Indonesia. Ya. Nah, jadi itu kali pertama itu udah ya. Sebelum udah itu sampai ke posisi saat ini, memangnya benar-benar pingin tuh belajar teknik analisis, atau memang tiba-tiba ada dalam satu keadaan harus belajar itu, atau memang dulunya punya cita-cita apa sih, kenapa bisa jadi seperti ini gitu? Ya, jadi kuliah saya di Institut Teknologi ITB. Bandung ya, Ya. arsitektur gitu ya. Nah, nilai saya ya oke lah. Cuman persoalannya adalah ketika itu teman-teman saya yang nilainya lebih bagus ya, yang lulusnya lebih duluan, Ya. loh kok malah lari gitu ya, mereka itu masuk ke Citibank, masuk ke IBM gitu Oke. ya, asuransi apa. Jadi saya kemudian berpikir, wah kalau gitu saya yang ya biasa-biasa aja, mereka tuh yang hebat-hebat ya. Ya biasa-biasa aja juga mikir jadinya, apa betul nih saya ingin menekuni arsitek gitu ya. Ya. Nah, saya buka wawasan saya, mencari sana kemari, akhirnya saya terjun di trading soft commodity futures ya. Itu jadi instrumen pertama kali itu justru kenal futures exchange. Futures Tahun berapa itu? itu tahun 90 awal lah ya. 90 Soft awal. commodity itu ada banyak Iya. varian. Itu apa pertama kali? Kalau soft commodity-nya kita waktu itu kan marketnya Jepang ya, jadi kayak soybean, karet, Soybean, cocoa. cocoa enggak, red bean, soybean, Ya. Karet, ya saya lupa lagi apa lagi. Itu jadi justru pertama kali berpikir bahwa kita harus ada salah satu skill, akhirnya trading lah itu.
soft commodity. Ya. Nah, instrumen pertamanya adalah komoditi. Jadi justru belum saham, belum. FX. Cuman justru akibatnya gara-gara itu mau nggak mau belajar teknikal. Iya. Waktu itu belajar teknikal itu sebagai survival tools lah ya. Oh, jadi ilmu untuk bertahan ya. Untuk bertahan gitu. Karena bukan apa-apa. Iya. Fundamental di komoditi ini kan nggak terlalu banyak, apalagi zaman dulu ya, belum ada internet ya, terus terang aja tahun 90-an tuh belum ada internet gitu. Saya belajar teknikal itu dicicil sama manajer saya waktu itu ya, dia punya beli ke Singapura, dapat satu buku, dia copy satu bab suruh belajar gitu ya. Suruh belajar gitu ya. Ketemu RSI digambar, waktu itu belum ada juga komputer yang gimana, jadi tiap hari closing gambar, udah hampir 2 minggu kok nggak ada sinyalnya gitu ya. Udah nggak bagus nih, minta lagi bab lagi gitu. Jadi waktu itu prosesnya seperti itu. Nah kemudian di sana saya mulai ya, karena tuntutan juga, saya mulai mengajarkan analisa teknikal ke ke nasabah kepada junior saya gitu ya. Sampai satu titik kemudian ketika itu BBJ belum buka ya. Jadi apa yang saya lakukan ini masih wilayah abu-abu gitu waktu itu ya. Nah ketika itu bursa efek Indonesia mulai rame gitu ya. Nah saya mulai melihat dan akhirnya saya masuk di bursa efek Indonesia. Nah, ya. Balik ke masalah fotokopian buku-buku tadi udah itu ada nggak memang buku yang udah ingat banget itu, oh dari buku ini nih gua ternyata waktu itu inspire banget, karena kan kita banyak tuh kenal penulis tuh ya. Ada O'Neill, kemudian ada banyak dari William dan sebagainya. Itu ada buku-buku mana yang paling udah inget pada saat itu? Kebetulan waktu itu yang dapat pertama itu kan ada 3 ya standar buku untuk ngambil sertifikasi internasional itu kan. Ada Maggie, kemudian ada Murphy, terus ada satu lagi Maggie, Murphy, satu lagi ada tuh referensi lupa ada tuh standarisasi. Nah jadi kebetulan saya yang belajar pertama itu Murphy. Nah Murphy dan beruntungnya saya ya waktu saya ikut kegiatan IFTA itu tahun 2012 kalau salah, saya ketemu penulisnya gitu ya. Wah ketemu Murphy nih, wah rasanya udah luar biasa banget ya pada waktu itu ya. Ketemu Lord bukan. Tapi kemudian karena kegiatan saya yang involved di IFTA itu akhirnya banyak ketemu yang Bollinger Band, saya ketemu juga dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan setelah saya masuk di sekuritas di Bursa Efek Indonesia ini, di situ pada saat itu investor-investor ini kemudian mulai ada komunitas investor ya. Jadi yang pertama yang bentuk itu yang saya tahu adalah junior trader waktu itu ya. Junior trader. Nah, jadi bersama junior trader ini kita melakukan aktivitas training untuk investor ini luar biasa juga waktu itu ya. Sebulan sekali itu, setiap kali training itu ada sekitar 100 orang gitu ya, dan itu berlangsung beberapa tahun. Jadi kalau dihitung-hitung dari awal itu mungkin ribuan ya itu pada saat itu udah kan menceritakan tadi banyak banget itu komunitas yang ingin belajar TA, teknik analisis, kemudian mereka melihat barangkali ini satu strategi pendekatan untuk entry exit. Nah, dari pengalaman Uda yang bertemu dengan berbagai macam orang itu, memang di antara mereka itu ada satu kegemaran nggak? Misalkan di teknik analisis itu kan ada banyak indikator, ada yang idealis banget ingin pakai moving average ya, kemudian ada yang idealis banget pakai stokastik, ada yang idealis juga pakai Necker chart juga, yang chart nggak ada indikator dan banyak hal. Itu anjuran-anjuran Uda itu pada saat itu ya, sebelum adanya fenomena perkembangan teknologi yang mengantarkan kita lebih mudah mengenal TA. Itu pada saat itu apa itu basic pada peristiwa itu, mengenalkan apa, kemudian bagaimana? Jadi
pada awalnya kan kita tuh technical sebagian besar ya, itu kan Ya. belajar sendiri-sendiri ya, apalagi Ya. sekarang udah internet segala Ya. macam. Saya waktu itu kan dengan kopian kopian gitu ya. Ya. Jadi pada saat itu belum ada satu kurikulum yang standar Ya. gitu ya, tapi jadi hanya dari pengalaman aja, dan mungkin ngambil-ngambil juga urutannya, logikanya dari buku-buku yang ada, dari Mulvey dan lain sebagainya gitu ya. Itu awal-awalnya. Nah, jadi apa namanya, ya kita ajarkan tuh ya secara keseluruhan gitu ya, trend analisis, Ya. pattern, Ya. indicator gitu semuanya Ya. kita ajarkan gitu ya. Nah, di situ salah satu yang apa namanya, yang sempat membuat saya sangat bertekad ya untuk menjadi pengajar itu kenapa? Karena ada salah satu rekan saya dari sebuah sekuritas besar ya, pada saat itu besar. Ya. Profesinya sebagai analisa teknikal. Gitu ya. Ketika ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata dia nggak tahu gitu bahwa moving average itu punya kelemahan apa, RSI itu gimana, stokastik gimana. Jadi kebanyakan kita kan belajar gitu kan, oh gini makanya udah merasa cukup gitu ya. Dan ternyata apa namanya, ada nuansa-nuansa yang memang harus kita, ada basic-basicnya lah yang harus kita juga pahami gitu ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan setelah saya sekian tahun sebagai anak teknikal, akhirnya berpikir saya perlu nih ada sertifikasi pada saat itu ya. Kenapa? Jadi saya tahu persis gitu, kalau saya ikut sertifikasi saya tahu persis ilmu saya ini sesuai nggak gitu ya dengan standar yang katakanlah internasional atau nasional atau apa gitu ya. Dari situ mulai ya, dan kemudian tekad saya kemudian adalah sebanyak mungkin mengajar teknikal pada saat itu, karena saya tidak mau nanti yang berkembang itu analisa teknikal yang aneh-aneh gitu ya, yang kemudian menyebabkan katakanlah investor rugi gitu ya, dan kemudian akhirnya yang disalahkan analisa teknikalnya gitu ya. Padahal saya saat itu sedang berprofesi sebagai analisa teknikal. Jadi takutnya semakin banyak orang membenci teknikal, kan profesi saya juga jadi susah nih gitu ya. Harus ada siraman rohani, harus ada tausiah mengenai inilah yang standar, jadi yang standarisasi. Itu tekad saya waktu itu, dan ya alhamdulillah banyak yang kemudian sukses ya. Waktu itu tentu bukan hanya junior trader ya, ada beberapa kelompok lain yang juga punya khusus teknikal gitu. Tapi luar biasa ya kalau menurut saya perkembangannya pada saat ini. Pada saat teknikal itu kita bukan hanya sebagai pengguna. Ya. Oh, orang bikin indikator, oh kita pakai belajar, oh gitu, kita cuma bukan hanya pengguna ya. Pada saat ini sudah banyak teman-teman yang membuat produk ya, sinyal dan lain sebagainya gitu, luar biasa, sampai seperti Pak Luki ya udah punya apa namanya, Orbit trading signal membikin buku dan lain sebagainya, udah go internasional gitu ya. Kebetulan saya sudah 4 kali diundang untuk bicara di internasional karena keterlibatan saya di asosiasi. Nah, asosiasi ini ada ceritanya lagi. Jadi pada saat itu kita secara individu ya. Ada waktu itu almarhum Pak Yusuf. Itu tahun berapa ya zaman itu ya? Kita tahun cerita awal-awal 2000-an ya. 2000-an. Berarti legitimate itu langsung dari IFTA internasional ke prosesnya nggak langsung seperti itu gitu ya. Cuman kita melihat bahwa tadinya kan kita sendiri-sendiri, tapi kemudian Pak Yusuf ya waktu itu dia di apa namanya, treasury di Bank BI betul. Nah, dia sering posting rekomendasi dia ke Reuters sama Telered, orang bank kan, orang bank. Nah, itu kan dibaca oleh internasional. Nah, ketika itu ada tokoh-tokoh IFTA di Jepang, Okamoto namanya, mengontak dia secara pribadi untuk mengajak, mau nggak buat asosiasi. Pertama perkumpulan komunitas ya, mengembangkan teknikal di Indonesia gitu ya. Itu Okamoto dari Jepang langsung kontak gitu kan, dan kemudian sempat ada beberapa tokoh IFTA datang ke sini segala macam. Saya waktu itu belum ketemu Pak Yusuf. Sementara saya kan udah masuk di saham ini kan. Pada saat itu juga udah dapat CFD atau belum? Belum. Oke, jadi ini Okamoto terbuka Yusuf. Kemudian saya waktu itu aktif di Ikatan Pialang dengan Pak Gusfi
membuat majalah pialang. Iya. Kemudian Pak Gide melakukan tulisan-tulisan. Ya. Saya menulis teknikal juga, Pak Gide juga dan sebagainya. Nah situ akhirnya kan ketemu juga kan dengan Ya. Pak Yusuf, karena Pak Gide Gus Yusuf ini temannya Pak Yusuf juga. Nah di situ kemudian muncul pikiran. Nah kita kan memang sudah aktif di Ikatan Pialang Ya. sebagai asosiasi. Nah kita usulkan, wah ini gimana kalau kita bikin asosiasi gitu kan? Ya. Apalagi kan IFTA udah meminta gitu Ya. kan? Nah ya udah kita bikin. Nah waktu itu kita undang analis-analis teknikal yang kita kenal, baik dari teman-teman yang dari Forex, Ya. kemudian dari teman-teman yang dari Ya. sekuritas, ada beberapa orang waktu itu ada sekitar 10 ya kalau nggak salah, itu kemudian membentuk asosiasi analis teknikal. Kick off terbentuknya itu tahun 2000 itu. 2000 ya sekitar 2000 ya. Gitu ya. Kalau kita Awalnya baca nanti ada sejarahnya. 10 ya. 10 orang. 10 ini. orang. Ya, 10 Nah, orang. Oke, terus Termasuk seperti udah Fatih pendiri, termasuk pendiri. termasuk pendiri, kemudian Ada Pak Yusuf. Pak Yusuf, Pak Gideon, Ya. Gus Yonil, Pak Indra Indra Hadi. Ya. Ya. Oh. Nah, Pak Indra Hadi ini waktu itu dia wartawan antara. Jadi Ya. kita spot dia sebagai corong kita di media. Ya. Ya, gitu. Jadi strategi nih. Iya. Pak Yusuf masih di dunia forex ya. Pak Gideon dia juga udah mulai masuk sekuritas, saya di sekuritas. Nah, setelah itu Okamoto tahu bahwa ada satu Nah, pembentukan. tentunya kita kan lapor Ya. ke IFTA Ke bahwa IFTA. kita mau kita mau menjadi membernya IFTA. Nah, itu prosesnya nggak langsung diterima sebagai member gitu. Jadi ada satu proses ya kita mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, kita bikin laporan rutin sebagainya sampai mereka bisa menerima kita sebagai full member. Iya. Ya. Nah, setelah full member pada saat itu kita udah mulai dong bisa ikut kegiatan-kegiatan mereka. Tiap tahunan mereka punya konferensi. Ya. Jadi tapi pindah-pindah negara karena kan ini internasional ya. Jadi IFTA ini sebenarnya didirikan oleh 4 negara. Ya, jadi Australia, Inggris, Amerika, dan Jepang. Ini 4 negara. Masing-masing sebenarnya udah punya sertifikasi masing-masing, gitu ya untuk negara mereka masing-masing. Tapi kemudian mereka sepakat untuk bikin yang namanya sertifikasi CFTA. Nah, jadi CFTA ini ada, tapi sertifikasi Inggris ada, sertifikasi Jepang ada, Australia ada, Amerika ada. Ya. Nah, Amerika ini yang CMT itu. CMT, MFTA. Enggak, CFT Enggak, aja. CFT ya? Mereka CFT aja. Kalau MFTA itu CFTA, kemudian bikin paper menjadi MFTA. Ya. Jadi Itu jadi MFTA produk dari IFTA ya, produk jadi dari CFTA dan ya. MFTA itu produk dari IFTA. Jadi Jepang punya sertifikasi sendiri, kemudian Australia sendiri semua dengan Nah, kalau kita name mau it ya sendiri. ambil yang Amerika, ya kita dapatnya CFT. Ya. Gitu. Nah, yang sudah mengambil CFT diakui sebagai CFTA. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau ada teman-teman kita yang CMT kemudian CFTA ya karena dia ngambilnya CFT kemudian diakui sebagai CFTA. Kalau saya kan langsung CFTA aja gitu Ya. Gitu. Nah, jadi kita ikuti kegiatan sehingga kita kemudian jadi full member dan kemudian pada saat itu ujian harus di tempat konferensi. Jadi kalau misalnya konferensinya di London, ya ujiannya di London untuk dapat CFTA. Ya. Nah, kalau di Tokyo City. Nah, pada saat itu kan cukup mahal lah ya istilahnya gitu ya. Nah, kemudian pada saat pertama kali bisa dilakukan secara online, waktu itu bukan online tapi berkas dikirim ke sini, kita ujian kemudian berkas dikirimkan kembali ya, tapi kita menunjuk seorang pengawas. Ya. Nah, pada saat itu saya meminta di root bursa berjangka waktu itu Pak Sanden sebagai pengawas. Ya. Ujiannya di kantor dia di BBJ. Ya. Pada saat itu bukan di BBJ. Waktu itu di saya lupa ya. Nah, itu waktu itu saya ajakin teman-teman yang senior untuk ikut ujian gitu ya, ada sekitar 6 atau 7 orang. Berarti itu tahun berapa itu? Penyelenggaraan kali pertama ujian itu berarti? Iya, ujian di Indonesia. Berarti dan udah peserta pertama. Itu tahun waktu itu ada berapa orang? 2000 saya waktu itu CFTA 2012 ya.
2012. Oh, memang ada beberapa orang. Oh, pertamanya Ada. udah langsung ada member yang berminat untuk. berminat Ya. gitu. Cuman pada saat itu yang lulus baru saya Iya. gitu Ya. ya. Nah, saya amati kenapa nih teman-teman yang senior yang tradingnya jago-jago Iya. gitu ya kok nggak lulus gitu. Nah, setelah itu saya baru ya memang kenapa? Karena kan dua level ya. Level pertama tuh teori, semua ditanya dari A sampai Z gitu Iya. ya. Nah, mereka yang ahli-ahli trading ini kan biasanya udah fokus. Ya. Oh, dia jago di Iya. Elliott Wave. Ya. Nah, dia jago di MACD gitu. Tapi yang lain-lain dia nggak ngikutin gitu. Iya. Nah, jadi ketika ujian seperti itu jadi masalah. Ya. Iya, iya. Nah, saya kebetulan udah sering ngajar pada saat itu. Iya, iya. Nah, jadi itu keuntungan buat saya ketika kemudian muncul pertanyaan itu ya semuanya itu memang saya udah Iya. ikuti. Gitu. Memang yang idealis agak kesulitan mungkin. Iya. Yang biasa trend analisis lalu ditanya memang Betul. menggunakan indikator, mungkin udah punya ideologi sendiri-sendiri Iya, gitu. udah kebiasaan dia kan. Iya, Nah, iya. dia ahli kalau kata Jet Li kan, Iya. saya takut sama satu orang yang punya cuma satu jurus Iya. tendangan misalnya, Iya. tapi dia latih 1000 kali Iya, itu dia. daripada orang yang punya 1000 jurus Iya, iya. tapi masing-masing latihannya sekali Iya. gitu kan. Nah, jadi mereka ini ahli, Iya. ahli. Tapi untuk dapat sertifikasi Iya. belum bisa. Memang harus memahami Semua. semua silabus. Ya. Karena sertifikasi ini seperti label, seperti merek gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari surat pagi sore, kita udah kebayang isinya. Ya. Ada ini gitu Ya, kan. ada yang pop, ada ini Nah, macam-macam. kita masuk ke warteg. Ya. Kita udah kebayang isinya Ya. gitu. Itu label ya. Jadi ketika kita masukin mengajukan sertifikasi itu satu label buat kita. Jadi ketika orang lihat, oh Pak Luki nih, CTA, CFTA, Pak, saya udah tahu Pak Luki bisa apa. Gitu. Itu salah satu motivasi saya ketika saya mengambil sertifikasi. Saya udah di analis teknikal udah bertahun-tahun. Ya. Tapi saya mengambil itu istilahnya untuk supaya orang tahu kemampuan saya. Gitu ya. Jadi tentunya ada niat-niat lain ya, misalnya prospek profesi saya selanjutnya gitu kan. Toh kan kalau misalnya saya mengajukan lamaran ada 1000 pelamar, semuanya sama aja gitu kan, lulus SMA ada satu orang yang bisa melakukan tendangan maut begitu. Nah, itu yang salah satu tujuan saya. Tapi kemudian ketika saya ngobrol-ngobrol juga dengan banyak teman gitu, ternyata bukan hanya itu motivasi orang mengambil sertifikasi ternyata. Jadi ada orang Indonesia ya waktu itu dia ngambil sertifikasinya di Singapura ya. Saya sempat kontak, kok ngambil di Singapura kenapa nggak di Indonesia gitu ya, bla 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 bla. Nah, tapi kemudian saya tanya, ini ngambil sertifikasi untuk apa? Emang kerjanya di apa? Ya. Enggak, saya cuma trading doang katanya. Oh ya, tumben nih ada orang yang trading doang tapi butuh sertifikasi. Ya. Jadi gini dia bilang, sertifikasi ini ada biayanya dia bilang. Ya. Ada biaya, nggak terlalu murah juga gitu kan. Ya, jadi ketika saya membayar untuk ujian sertifikasi ini menyebabkan saya harus serius untuk mempelajari apa-apa yang harus saya pelajari gitu ya. Kalau saya nggak ikut sertifikasi, saya mungkin nggak jadi belajar nih katanya. Nah itu menarik juga itu. Oke lah kalau gitu ya. Jadi banyak faktor ya, banyak alasan ya. Salah satunya adalah memaksa kita untuk benar-benar mempelajari apa yang harus dipelajari sehingga kemudian kita qualify. Nah, udah gini. Ini ada yang menarik yang kedua nih berikutnya. Selain tadi komentar di Singapura, teman-teman di Singapura. Ya, ada orang ingin menjadi certified holder atau memegang sertifikat atau penyandang gelar sertifikat itu memiliki ada beberapa tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu adalah untuk menjadi analis. Ya. Ada di antara mereka yang ingin menjadi trader atau best practice langsung transaksi. Nah, dalam fenomena kehidupan keuangan, investasi, ekonomi itu kan, apakah analis itu fluence atau lebih akrab memberikan pengaruh dirinya untuk menjadi pelaku transaksi langsung, atau memang pelaku transaksi ini harus otomatis kalau melakukan transaksi harus mengerti analisa gitu. Ya, tapi kan ada persoalan dalam isi saya itu. Ya, yang pertama kan saya survival tools. Ya, nah ada orang nih, kita analis nih, kita tidak melakukan praktek. Ada
ada satu alam itu udah. Ada juga kalau kita praktek kita udah pasti melakukan analisa. Nah, sebenarnya penggunaan secara pragmatis ya teknik analisis ini anjurannya apa? Apakah memang karena kan mungkin dari aspek psikologis analis yang memperoleh gelar sertifikasi itu belum tentu trading juga. Nah, itu pandangan udah gimana itu mengenai dua alam itu, ada yang analis, ada yang memang menggunakan trading. Kasih 3, bukan cuma 2 alam, ada 3 gitu. Boleh. Ini jadi harus ada kebaruan nih. Kita lihat katakanlah bola, ya kan kita semua akrab ya. Ada pemain, ya, ada pelatih, ada komentator. Ya. Nah, masing-masing gajinya gede. Iya. Gitu ya. Banyak pelatih dulu pemain, tapi belum tentu yang jagoan. Ya. Banyak pelatih dulu pemain, tapi bukan yang top. Ya. Kenapa? Karena yang top pemain yang top ini enggak semuanya juga bisa melatih. Ya. Nah, itu masing-masing punya keahlian-keahlian tersendiri. Ya, punya budaya beda ya. Ya kan. Dan kemudian komentator. Nah, paling tidak dia harus tahu permainan. Iya. Meskipun mungkin dia nggak pernah main. Betul. Kan gitu. Komen aja market mau turun, mau ini komen aja. Ya. Walaupun nggak punya posisi gitu. Ya. Dia punya keahlian untuk capture, menangkap apa yang terjadi itu, kemudian dia bisa bahas dengan ilmu-ilmu yang dia punya juga, sehingga penonton bisa begitu ya. Jadi di dalam analisa teknikal ini, dalam dunia analisa teknikal ini juga saya lihat ada peran-peran seperti itu. Ya. Ada yang memang trader ahli trading, ya. Ini biasanya tersembunyi, jarang dengar kita, tapi sekali-sekali kita ketemu juga orangnya. Jago juga dia gitu ya. Udah kaya raya dia segala macam, tapi ya malas dia ketahuan sama orang lain. Malas komen juga. Malas komen juga. Dia pemain. Cuman bedanya pemain bola kan memang ingin difoto kan, kali ini enggak gitu ya. Oke. Dan kemudian ada yang kayak saya gitu ya, komentator gitu ya. Memang saya juga trading tapi bukan yang besar. Maksudnya saya bukan pemain yang kelas mereka gitu ya. Tapi saya adalah komentator yang saya punya ilmunya, saya bisa capture, saya bisa menyampaikan kepada para nasabah. Tapi ada juga yang pelatih, pendidik pelatih. Saya ikut juga di sana ya. Jadi saya ikut untuk mengajar dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya tiga alam itu bagi mereka yang ingin memilih ya dirinya atas perolehan sertifikasi itu dapat memilih peran itu ya udah ya. Jadi memang artinya anjurannya itu tidak harus untuk meraih gelar sertifikasi, memang tidak harus diawali dari satu keadaan, misalkan trading dulu sampai jago baru ngambil sertifikasi, atau banyak komen dulu. Itu kan tidak harus demikian gitu ya. Iya, betul. Nah, terus sekarang fenomena yang terjadi di Indonesia udah itu kan banyak sekali penyelenggara sertifikasi. Nah, kita tadi bicara masalah internasional, udah salah satu penyandang gelar tersebut pada kali pertama di Indonesia. Nah, di Indonesia juga banyak penyelenggara sertifikasi yang berhubungan sama teknik analisis. Nah, itu ada tidak sih kebaruannya? Nah, ini artinya tidak membicarakan perbedaan, udah mana lebih unggul, mana lebih jelek, silabusnya yang kurang, silabusnya lebih, tapi kebaruan apa sih yang udah rasakan, karena kan udah juga penyandang gelar sertifikasi di Indonesia selain dari internasional. Kebaruannya itu apa yang udah temukan dalam aspek teknik analisis itu apa? Ya, jadi ketika asosiasi itu membuat sertifikasi, kita waktu itu terlibat juga kan dalam pembuatan itu dan kemudian kita bergabung dengan LSPPM untuk tahun 2012 ya kalau nggak salah. 2012 yang ujian dan sebagainya, sertifikasi gitu kan. Itu memang salah satu adalah untuk mengisi kebutuhan. Jadi untuk yang internasional ternyata nggak barrier-nya lumayan besar ya, dari segi biaya, dari segi bahasa dan sebagainya ya. Jadi kita coba bikin yang lokal ya, dengan konten yang tentunya tetap yang standarnya itu ya harus terpenuhi gitu ya. Jadi enggak yang nurunin kualitas, enggak, tapi kualitas tetap, tapi dengan
Itu kemudian apa namanya, kita lihat kan sekarang juga fenomena banyaknya YouTuber, banyaknya influencer Ya. atau yang mau terjun di sosial media. Ini kan zamannya sekarang Ya. kan. Nah, eh, mereka ini ternyata termasuk yang butuh. Saya berapa kali ketemu apa namanya dari komunitas mengambil sertifikasi ya. Jadi Iya. satu hal itu tadi label ya. Mereka ingin diketahui oleh masyarakat bahwa mereka tuh memang qualify, bukan asal kaleng-kaleng. Iya, gitu ya, bukan kaleng-kaleng, Itu. komentar kaleng-kaleng. Jadi itu label yang dibutuhkan. Kemudian buat apa namanya pencari kerja gitu ya. Ya tadi gitu ya, kalau kita punya sertifikasi, paling tidak calon apa namanya Pengguna jasa kita tahu standarisasi. ada standarnya gitu ya, dibandingkan yang datang lamaran bilang saya jago teknikal gitu, cuma ngomong doang ya. Iya. Wah, udah kasih kertas ini print-printan segala macam ya, tapi kalau ada kualifikasi ya cukup. Qualify gitu kan. Jadi apa akhirnya tetap seperti itu. Dan saya juga apa namanya melihat kayak apa namanya presenter di TV atau di koran gitu. Ya mereka juga butuh gitu sebenarnya ya, bahwa apa yang mereka sampaikan itu memang ada satu standar lah, nggak melenceng, nggak salah terjemahan. Jadi itu dan apa namanya seperti fenomena dari salah satu kita ya. Jadi dia basicnya adalah hal teknikal, tapi kemudian dia bumbunya tambahkan lagi dengan pendekatan dari bidang lain di blending jadi satu. Ini kan juga satu apa namanya satu kekinian yang menarik juga gitu ya. Jadi lebih memperkaya yang standar gitu ya. Bahkan sebenarnya Almarhum Yusuf tuh dulu pernah ingin menggali dari anggota-anggota asosiasi. Bukan anggota, dari budaya-budaya kita. Budaya kita dalam soal meramal, melihat fenomena alam itu kan banyak ya. Banyak Di karena Jawa, cara Jawa gimana perhitungan. Itu kalau misalnya bisa memperkaya dasar teknikal dunia, kenapa enggak? Tapi kan itu memang enggak gampang gitu ya. Itu agak ideal. Butuh saintifik ya. Butuh saintifik. Nah, itu kebaruannya apa? Udah misalkan ada yang merasa ini nih yang buat lebih beda ya, sertifikasi internasional kemudian nasional, artinya ternyata di kalau nggak salah ada materi yang memang mengajarkan kita untuk lebih fluent menyampaikan, misalkan kalau sebut saja yang belum dapat sertifikat, market turun, market crash, market jatuh, market anjlok gitu. Nah, kalau sertifikasi diharapkan lebih arif dan budiman ya, maksudnya market koreksi. Nah, ada silabus ya mengenai tata bahasa. Apakah di internasional itu juga diterangkan apa memang metode-metode untuk memberi keterangan QA itu harus dengan cara-cara itu? Ya, jadi kalau kita nggak ngerti basicnya, mungkin ketika indeks turun 2% gitu kan, kita waduh crash, waduh kebakaran, tren turun. Tapi kalau kita ngerti teknikal, ini bukan tren turun, ini koreksi, ini trennya naik tapi hanya koreksi. Jadi kan agak berbeda gitu ya. Kita punya satu wawasan yang lebih luas gitu ya, lebih ya sudut pandang lah ya, pandang gitu ya. Jadi dan juga tidak setiap naik itu kita kemudian bilang, wah ini trennya naik, padahal enggak, ini trennya turun tapi cuma rebound doang gitu ya, jangka pendek gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan view yang lebih apa namanya mungkin lebih objektif ya, lebih lah frame-nya itu dapat dilihat dari multidimensi. Betul. Ya. Karena pendekatan teknikal kan ada beberapa sudut. Iya. Paling tidak misalnya kalau istilah orang bule gitu ya, kita sibuk di pohonnya tapi kita lupa hutannya gitu ya. Nah itu yang terjadi kalau kita nggak terlalu paham hutan. Jadi kita sibuk, wah nih pohon ini udah apa gitu ya, tapi yang disibuk yang dibahas cuma pohonnya doang gitu ya. Nah kalau kita mengetahui standar teknikal, kita tahu bahwa oke, ini turun 2% bukannya kiamat, bukannya tren turun, bukannya apa,
tapi kadang-kadang turun 1% pun kita, waduh, ini udah sinyalnya udah nggak benar deh gitu ya. Iya. Jadi kita punya wawasan, bukannya 2% itu lebih bahaya dari 1%, belum tentu juga gitu Iya, iya, kan. iya. Nah itu yang apa tadi, kalau kita mengetahui ilmunya itu kita akan lebih wise ya dalam melihat, khususnya kalau teknikalnya kan di market ya, Ya, tentang market. ya. Nah, udah ada nggak kekhawatiran ya, bukan ketakutan ya, tetapi kekhawatiran kan ada international certified, ada juga yang lokal misalnya di Indonesia. Untuk masa depan nih, pandangan Uda sendiri itu kita khawatir nggak gitu? Khawatir nanti apabila penyandang gelar sertifikasi internasional itu dianggap memiliki nilai yang berbeda, nilai bukan dalam aspek uang ya, mungkin nilai sosial, artinya oh ini sertifikasi yang dikeluarkan nih dari nasional, sebutlah kalau kita lihat ada CSA ataukah CTA atau RTA, dibandingkan dengan itu nanti kita khawatir jangan-jangan anginnya ke sebelah semua gitu, atau memang ada keterangan-keterangan yang memang memberi keterangan bahwa kalau angin ke kanan itu ke barat itu ini seperti ini, dan semua ada added value-nya. Itu gimana udah perbandingan soal itu? Ya, jadi apa namanya, di sertifikasi internasional aja ada mispersepsi ya. Ya. Wah, kalau CMT ini lebih keren gitu ya, karena Amerika gitu. Ya. Padahal dia adalah anggota dari IFTA gitu. Betul. Ya. Dia juga yang menciptakan CFTA gitu ya. Nah, antara lokal dan internasional sebenarnya bukan suatu yang apa namanya berbenturan gitu ya, tetapi saling mengisi lah gitu ya. Jadi apa namanya, kita menerbitkan register technical analysis atau CTA gitu ya, itu untuk memenuhi kebutuhan lokal gitu ya. Tapi ilmunya bukannya kemudian diturunkan, kualitas ilmunya tetap gitu ya. Standarnya kita pakai adalah standar-standar yang diakui oleh internasional gitu ya. Kita apa namanya, jadi dari kualitas isinya, ilmunya kita tidak turunkan gitu ya. Artinya kita adopsi misalnya ujiannya tuh bisa lokal, apa namanya, dari segi silabus bahasa gitu ya, silabus dan sebagainya. Jadi konten-kontennya juga contoh-contohnya kan akhirnya paham Indonesia. Jadi kita adopsi gitu ya. Jadi bukan suatu yang harus diperbedakan secara kasta gitu. Enggak juga seperti itu. Artinya kan biar teman-teman viewers itu melihat kejernihan nih, udah kejernihan. Oh, kenapa sih? Karena pada kenyataannya dalam kehidupan sosial, khususnya di bidang keuangan, ada juga yang memang mereka dapat dari internasional, ada juga yang lokal, kemudian mereka untuk lebih jernih melihat, ternyata melengkapi kan begitu. Artinya tidak no excuse untuk border, untuk membatasi kan gitu. Nah, hanya kan memang karena apa, sertifikasi lokal kita ini kita belum submit ke IFTA untuk diakui secara internasional. Jadi memang kalau untuk penggunaan internasional ya, misalnya Anda mau kerja di mana ya. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh saya dapat tawaran gitu ya untuk ke Dubai itu. Oh, kan Anda CFTA gitu, mau enggak gitu. Terus saya pernah juga dapat dari London ya, sebagai analis, tapi ya kalau yang ini dia kerjanya di Dubai gitu ya. Kalau yang di London dia bilang Anda tetap di Jakarta tapi kirim report saya tentang market London harian gitu ya. Kalau Anda mau ya gitu ya. Nah, yang Dubai saya udah punya keluarga, saya nggak bisa ninggalin. Tapi kalau yang London ini kemudian saya punya masalah dari pengaturan waktu ya, jadi saya kalah gitu ya. Nah, artinya apa? Memang bukan soal kelas sih, tapi wilayah penggunaan kali ya. Jadi kalau kita mau keluar ya pakai yang diakui di luar gitu ya. Tapi kalau di lokal mau pakai yang mana aja sih salah. Jadi bukan perbedaan. Oh, ini lebih kelas lebih apa enggak? Oke. Nah, itu yang bagus-bagus dari seorang yang memperoleh sertifikasi. Ada artinya
pengalaman-pengalaman itu bagi pengguna jasa itu baik karena dia tiba-tiba KPI-nya seolah-olah sudah mendapatkan satu sinyal standarisasi, karena pengguna jasa dengan pemberi jasa itu sudah di standarisasi dengan satu ketentuan. Nah, tetapi ada tidak sih udah pengalaman-pengalaman itu yang memang rasanya perlu dijelaskan, memang pengalaman yang sebutlah pengalaman buruk atau pengalaman yang kurang sesuai dengan harapan adanya sertifikasi tersebut, sehingga ke depan itu apakah itu kebaruan silabus ataukah pandangan-pandangan terhadap metode-metode tertentu agar apa, barangkali ada udah yang sudah punya gelar nggak kerja juga ada udah. Ya, Barangkali ada. itu mungkin. Kemudian idenya untuk bertahan hidup dengan mengambil sertifikasi barangkali juga nggak kerja. Ada juga dengan keadaan-keadaan tertentu. Nah, sebutlah seperti keadaan saat ini. Nah, itu pandangan Uda itu gimana anjurannya? Apakah mereka harus melakukan sesuatu, dan bagi penyelenggara itu atau ya program-program itu dengan perkembangan zaman ada kebaruan silabus, karena fenomena kalau saya mau rangkai pembicaraan ini kan ada orang yang nggak usah lah ribet-ribet lah kita reading pakai robot, nggak usah lah ribet-ribet lah belajar sesuatu kita belajar dari buku, nggak usah kita terlalu kompleks memahami sesuatu karena kita belajar secara instan. Nah, itu fenomena ini kan dapat dikatakan nggak seindah oh kita udah punya gelar, kita udah punya sertifikasi gitu, bahkan ada satu sisi lain yang perlu. Pandangan Uda gimana? Ya, jadi memang ya ketika saya kemudian dapat CFTA, saya bilang ke kantor, bukan berarti analisa saya tambah jago loh, gitu ya. Analisa saya akan tetap seperti yang kemarin-kemarin gitu, cuman ini membuktikan bahwa analisa saya ini memang sesuai standar, ya, nggak aneh-aneh lah. Nah, bahwa ada yang mau belajar sendiri, belajar instan dan sebagainya, itu kan masing-masing kegunaannya untuk apa sih gitu ya. Kalau misalnya untuk trading ya itu kan nggak harus juga sertifikasi gitu, meskipun ada juga yang ikut sertifikasi supaya dia yakin bahwa apa yang dia pelajari ini udah benar gitu ya. Nah, setelah mengambil sertifikasi apakah kemudian langsung dapat kerja? Ya, itu kan akhirnya sama dengan udah punya SIM tapi belum beli mobil nih, SIM A nih, SIM mobil tapi belum beli mobil gitu ya. Nah, itu kan bukan berarti SIM yang salah gitu ya, tapi memang kalau punya mobil kemudian mau menjadi seorang driver profesional ya punya SIM, ya kan gitu ya. Nah, tapi mungkin view saya ya buat teman-teman yang sudah mengambil sertifikasi tapi katakanlah dengan belum optimal ada gitu ya, belum beruntung gitu. Mungkin harus mulai mencoba untuk tunjukkan keahlian. Jadi misalkan apalagi kan sekarang sosial media ya, bikinlah analisa secara rutin dari pagi sore di sosial media Anda, sehingga kemudian orang bisa melihat oh ternyata orang ini jago gitu ya. Nah, kalau orang udah tahu kualitas Anda, ya kita nggak tahu ya rezeki itu bisa datang dari mana-mana gitu ya, seperti itu. Saya punya ketemu teman, dia suka aja gitu ya posting di Instagram, aktif dan sebagainya, tiba-tiba dia ditawarin kerjaan gitu ya. Mau nggak kamu jadi admin IG saya gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu ya rezekinya dari mana. Katakanlah juga kalau misalnya berharap kerja di sekuritas terbatas ya, hanya berapa 100 sekian sekuritas gitu ya. Tapi analisa teknikalnya kan unik ya, meskipun kita sertifikasinya di LSP pasar modal gitu ya, tapi penggunaannya unik banyak ya. Nah, sekarang lagi ramai dibahas nih BTC, Bitcoin pakai teknikal. Ya, itu memang jalan juga karena memang apapun instrumennya selama ada market, ada harganya. Nah, itu bisa ya, seperti bukunya Lucky kan, oil gitu kan, emas saham, nah ETF, kripto gitu ya, futures, forex, bahkan di pasar modal saya membuat technical obligasi gitu.
obligasi. Yang mungkin beberapa tahun yang lalu orang-orang obligasi bilang apaan sih kok pakai technical gitu ya. Tapi secara Tapi rutin it works. it works. Ya, Sekarang saya udah berapa tahun? awal-awalnya lagi tapering tahun berapa? 2008. 2008 tapering. Waktu Ya itu tapering kan, off Obama. ketika ada tapering apa, itu, iya Obama ya. waktu itu, Bailout tapering. sebelum Yellen. QE. Iya, QE Zaman itu QE. kan QE habis itu tapering kan. QE itu dia buang duit, Ya. nah, tapering itu dia sedot lagi kan. Nah, ketika sedot ini kan ternyata bonds itu geraknya liar gitu, pada T-bond bingung 10 orang-orang. tahun 30 tahun. Ya, orang-orang pada bingung gitu ya. Yang berewokan tuh yang cowok tuh waktu itu siapa? Ben. Nah, zaman dia Ben. kan tapering itu. Nah, saya ketika teman-teman tuh pada bingung gitu ya, saya coba lihat chartnya gimana sih. Kok saya lihat gitu ya. Ini bisa nih dianalisa. Nah, saya mulai menganalisa. Saya kirim aja gitu ya ke orang-orang obligasi itu, ya mereka apaan sih, tapi ya saya rajin aja gitu. tapi akhirnya itu. Akhirnya kemudian ada beberapa institusi yang minta saya trainingkan, dan ada kalau saya misalnya nggak bikin report itu ditanyain, ini kok reportnya belum bikin, ada suatu kebutuhan di sana ya. Jadi maksud saya itu bisa diikuti oleh teman-teman bagaimana secara rutin mempublikasikan, apalagi dengan sosial media kan murah ya, itunya apa, nggak usah website segala macam ya. Oke gitu, nanti mudah-mudahan itu orang melihat satu kualitas dan kemudian itu orang ya kita nggak tahu ya. Nah udah itu kan tadi kalau kita bicara masalah bond, nah tentu dimensi penggunaan teknik analisis itu terbukti di sana, berarti bisa digunakan. Nah, jadi ke depan itu apabila ada instrumen-instrumen baru itu yang belum ada chartnya itu langkah-langkahnya harus manual ya udah ya, masukin Excel dulu, open close, high low, kemudian sebutlah ada harga. Zaman sekarang kan ada karbon udah di Nasdaq, bahkan air ke depan akan jadi instrumen trading udah. Itu artinya luas sekali penggunaan dimensi analisa teknikal gitu. Betul. Nah, sebagai closing statement nih udah agar memberikan kebaruan bagi mereka yang belum mengambil sertifikasi, kemudian yang sudah mengambil sertifikasi itu apa pandangan udah? Ya, jadi sertifikasi ini istilahnya tuh seperti proklamasi ya. Jadi kalau kita mengambil sertifikasi ini seperti memproklamasikan ke dunia bahwa saya punya kualifikasi, saya kompetensi saya ada di sini. Nah, karena kan kita sertifikasinya adalah kompetensi ya. Jadi bukan hanya ilmu ya. Kalau di luar negeri itu ujian, ilmunya cukup langsung dapat. Jadi CFTA itu ilmunya ya, saya dapat CFTA berarti ilmu teknikal saya punya. Tapi kalau di kita sertifikasi itu bukan hanya ilmunya gitu ya. Jadi kompetensinya, keahliannya, kemampuannya gitu ya. Profesinya, larinya ke profesi bahwa saya mampu gitu ya. Nah, itu tentunya tadi ya seperti SIM ya, mau diapain nih dari itu nanti kita bisa ada beberapa teman-teman yang sudah bikin komunitas dia perlu itu gitu kan, ada yang sedang mencari kerja dia butuh itu, dan seperti saya ya udah bertahun-tahun jadi analis teknikal saya butuh itu supaya itu juga untuk saya sendiri yang saya kerjain sekarang ini. Nah itu jadi tergantung niat masing-masing, tapi sertifikasi itu bisa bermanfaat untuk banyak hal. Apalagi analisa teknikal yang bisa dipakai untuk banyak bidang gitu ya, bukan hanya saham gitu ya, bahkan yang baru ya Bitcoin pun gitu ya. Oke, CSA Lovers, ini kita telah banyak banget ngobrol sama Uda Fatih. Ini rasanya nggak cukup satu episode, kita harus ketemu episode berikutnya. Dan dari Uda Fatih kita belajar dulunya arsitek ya, disiplin ilmunya arsitek, ternyata sekarang menjadi arsitek harga, arsitek market, iya kan? Nah untuk itu teman-teman CSA Lovers, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti ada di deskripsi keterangannya. Kemudian program-program yang berhubungan dengan CSA Institute juga ada di dalam deskripsi. Dan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Lucky Bayu Purnomo dan Ahmad Al-Fatih. Sampai jumpa.